오, 씨. 얘 도윤이 왜요 왜? 얘 집안에선 다 귀한 아들 딸들입니다. 선생님! 나. Halo Sobat Nobar, berjumpa lagi bersama Nobar. Kali ini Nobar akan menceritakan film yang berjudul See You After School yang rilis tahun 2006. Pernahkah kalian dibully saat di sekolah? Di film ini ada siswa cul yang juga selalu dibully di sekolahnya sampai ia harus pindah sekolah dan selalu kena sial. Tapi karena kesialannya itu, dia jadi sangat ditakuti oleh ketua geng di sekolahnya yang terkenal sangat barbar. Kok bisa? Gak usah basa-basi, langsung aja kita sama-sama nobar dan inilah alur filmnya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan berkenalan dengan Joko, seorang siswa SMA yang tidak pernah lepas dari kesialan. Seperti sekarang ini, tiba-tiba ada bocil yang mendekatinya lalu memberinya pilok. Joko yang tidak tahu apa-apa pun langsung menerimanya dan si bocil berlari kabur. Dan ternyata... Pagi harinya saat ia berangkat ke sekolah naik MRT, lagi-lagi ia kena sial karena rambutnya kejepit pintu sehingga ia tidak bisa bergerak kemana-mana. Beruntungnya, dari tempat berdirinya itu ia bisa memandang pegunungan yang begitu menggoda. Tapi seperti yang kita tahu, bukan Joko namanya kalau ia tidak kena sial. Karena tidak lama kemudian ia bertemu dengan ketua geng di sekolahnya, sebut saja Bambang. 알게 자신 있게 이 개새끼야 너 내려. Sesampainya di sekolah, Joko berusaha mencari teman agar tidak ada yang membulinya. Tapi ia selalu gagal dan semakin sial karena masalahnya justru menjadi semakin banyak. Bahkan karena terlalu seringnya ia kena sial, banyak ilmuwan yang tertarik untuk menelitinya. Para ilmuwan itu pun memulai beberapa percobaan. 하나만 살짝 굴려서 눌러볼게요. 전기가 흐르고 있습니다. Para ilmuwan itu sangat tidak menyangka karena tingkat kesialan yang diperoleh jauh lebih parah daripada yang mereka prediksi. Dan sialnya lagi, para ilmuwan ini tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Demi keamanan Joko, orang tuanya memutuskan untuk memindahkan Joko ke sekolah baru agar ia tidak sial lagi. Tidak lupa, ibunya memberi uang lebih karena ia tahu anaknya selalu dipalak gangster di sekolah. Tidak disangkanya, Joko yang baru saja sampai di sekolah barunya sudah ditunggu oleh Bambang. Ia yang panik pun tanpa pikir panjang langsung berlari menghindar. Di saat itulah ia bertemu dengan Asep, teman sekolahnya dulu yang ternyata juga pindah sekolah itu karena sering dibully. Tapi anehnya, Asep malah kaget melihat si Joko ini dan lari menghindar. Joko kemudian mengurus administrasi pendaftarannya di kantor sekolah. Di sana, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita yang langsung membuat hatinya dak-dikduk bergetar hebat. Ia bernama Ijem. Hari itu, Joko langsung ikut pelajaran di kelas barunya. Saat memperkenalkan dirinya, ia baru menyadari ternyata Ijem satu kelas dengannya. Joko yang jatuh cinta pada pandangan pertama ini pun jadi salting sampai tanpa diduga. Joko ternyata juga satu kelas dengan si Asep. Asep bercerita pada Joko jika ia kini tidak pernah dibully karena ia telah mengubah penampilannya. Joko yang iri kemudian meminta saran kepadanya agar ia juga tidak dibully lagi. Asep menyarankan Joko tidak boleh takut kepada siapapun, karena hal itu bisa membuat orang-orang di sekitarnya percaya jika Joko bukan orang yang lemah. Joko yang mendengar itu langsung berusaha mempraktekannya. Ia berusaha untuk membela seseorang yang sedang dibully. Tapi yang ia tidak tahu, yang dia tantang adalah si Jack, ketua gangster sekolah itu. 미안해 얘들아 미안해.
이럴 줄 알았냐? 아우 씨. Joko jadi bingung dan takut karena ia harus melawan Jack sepulang sekolah. Sejak saat itu pula, seluruh sekolah pun membicarakannya karena ia berani melawan orang yang sangat-sangat barbar. Joko yang menjadi semakin takut dan bingung akhirnya meminta bantuan Asep. Dan untungnya Asep mau membantunya. Asep mengajaknya menemui penipu kelas kakap di sekolah itu. Asep ingin penipu itu membuatkan alasan agar Joko bisa pulang lebih awal. Si penipu bersedia membantunya dan langsung beraksi. Ia membuat mata Joko menjadi merah agar ia bisa menjadikan alasan untuk pulang. Jika ide itu gagal, ia sudah menyiapkan susu basi sebagai rencana cadangan. Joko yang sangat yakin dengan strategi itu langsung meminta izin pada gurunya. Tapi tidak disangkanya gurunya adalah seorang dokter. Dengan mudah dokter itu mengobati mata Joko yang memerah. Rencananya untuk pulang lebih awal pun akhirnya gagal total. Tapi Asep belum kehabisan ide. Ia mengajak Joko untuk menemui atlet tinju di sekolah mereka. Namun sayangnya, si atlet meminta bayaran 200.000 won. Padahal saat itu Joko hanya punya 10.000 won. Itu pun hasil ia tidak jajan selama seminggu lebih. Joko yang sudah tidak punya harapan untuk selamat dari Jack tiba-tiba berpikir jahat. Ia berniat untuk mencuri uang tukang palak di sekolahnya. Ia yang tidak punya pilihan lain akhirnya melakukannya. Uang itu langsung ia berikan pada Asep untuk dibayarkan pada si atlet. Untuk memuluskan strateginya, Asep punya ide tambahan, yaitu memberikan susu basi pada si Jack. Diam-diam Asep mendekati Jack lalu menukar susu Jack dengan susu yang sudah basi. Bersamaan dengan itu si atlet mendatangi Jack untuk menantangnya. Tapi sialnya si atlet malah meminum susu itu. Awalnya susu itu tidak berefek apapun pada si atlet. Tapi saat pertarungan melawan Jack dimulai, kesialan Joko sepertinya memang tidak bisa dihilangkan. Bahkan ia yang sedang frustasi tiba-tiba dihampiri oleh Bambang. Ternyata Bambang mencarinya karena ia ingin meminta maaf. Ia merasa sangat berdosa karena selama ini telah membuat kehidupan Joko jadi sangat sial. Ia pun meminta Joko untuk memukulnya agar semua kesalahan Bambang di masa lalu bisa dimaafkan. Tanpa diduga ada orang yang merekamnya. Orang itu beranggapan jika Joko adalah orang yang sangat berbahaya karena dapat mengalahkan ketua gangster dari sekolah lain. Orang itu pun menceritakan kepada semua teman-temannya di sekolah. Bahkan dia juga menunjukkan video saat Joko sedang memukuli si Bambang. Sejak saat itu pula Joko ditakuti oleh para siswa di sekolah barunya. Tapi tetap saja masalahnya dengan Jack masih belum selesai. Asep kembali memberinya saran. Ia menyuruh Joko mengakui tentang pencurian uang yang dia lakukan agar dia dihukum dan ia bisa cepat pulang. Tapi ide itu tetap saja tidak bisa membantunya. Joko yang tidak hanya sial tapi juga selalu gagal ini mencoba berbagai cara yang lebih ekstrim, seperti merokok di depan ruang BK. Tanpa Joko sadari, ada penyusup dari sekolah lain yang sedang mencari Jack. Tapi karena mereka melihat tingkah Joko yang sangat berani, mereka mengira Joko adalah Jack. Saat pelajaran dimulai, Joko kembali mencari gara-gara agar ia bisa cepat pulang. Dan yang ia lakukan adalah menantang gurunya. 도윤이 왜요 왜? 꼭 공부를 잘하고 좋은 대학을 가야 집안에선 다 귀한 아들 딸들입니다. 너 이리 나와 이 새끼야. 선생님! Usaha Joko untuk pulang lebih awal kembali gagal. Tapi setidaknya kini para siswa menjadi takut padanya, terutama para siswa culun. Joko pun berniat untuk memanfaatkan keadaan ini. Tapi tiba-tiba saja salah satu siswa culun datang menemuinya. Ia berkata jika Joko dicari gurunya. Mendengar hal itu Joko pun langsung menurutinya. Tapi tanpa diduga, geng sekolah itu ingin mengeroyok Joko karena mereka takut popularitas mereka terganggu oleh Joko yang dianggap sangat kuat.
Tapi tiba-tiba bersamaan dengan itu datang geng dari sekolah lain yang juga datang untuk mengeroyok Joko yang mereka kira adalah si Jack. Anggota geng sekolahnya mengira Joko membawa anak buah dari luar. Sementara itu para penyusup juga mengira anggota geng sekolah itu adalah anak buah Joko. Untungnya Joko masih sedikit pintar. Ia mengadu domba kedua komplotan geng itu dan pertarungan pun dimulai. Joko langsung menemui siswa culun yang menjebaknya tadi. Si culun itu pun sangat kaget karena ia mengira Joko berhasil mengalahkan semua anggota geng sekolahnya. Sementara itu, para anak buah Jack yang sudah tak berdaya mengadu kepada Jack jika Joko adalah orang yang sangat berbahaya. Mereka juga menyarankan kepada Jack agar tidak berurusan dengannya. Para anak buah ini pun kemudian langsung menemui Joko yang berada di ruang seni. Mereka meminta Joko membuat perjanjian damai dengan Jack. Joko pun jadi sangat senang karena dia tidak harus berkelahi dengan Jack. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menemui si Jack di aula. Dengan pedenya, Joko menerima tawaran Jack dan bergabung dengan gengnya. Tapi ternyata Jack punya satu syarat. Joko harus mengajar satu anak culun di sekolahnya. Sebenarnya, Joko benar-benar tidak tega jika harus mengajar siswa yang tidak bersalah dan sangat polos itu. Tapi demi keamanan dirinya, ia tetap melakukannya. Joko resmi menjadi bagian dari gengnya Jack. Tapi sayangnya semua siswa di sana jadi takut padanya dan tidak mau dekat dengannya. Bahkan Asep pun juga tidak mau lagi menjadi temannya karena Joko hanya berani melawan orang yang lebih lemah darinya. Joko yang mendengar itu akhirnya tersadar. Meski ia sudah tidak kena sial lagi, tapi jalan yang ia ambil sudah salah. Dia pun memutuskan untuk menantang Jack berkelahi. Ijem yang mengetahui itu melarang Joko melawan Jack karena ia takut Joko kenapa-napa. Tapi tekad Joko sudah bulat. Ia ingin mengakhiri kesialannya dan juga kesialan semua anak culun yang ada di sekolahnya. 주먹으로만 싸우자. 왜? 차라리 말로 싸. Dengan sangat mudahnya Joko dihabisi oleh Jack. Beruntungnya Asep langsung turun tangan untuk membantunya. Tanpa diduga, dua anak culun ini berhasil mengalahkan ketua geng yang sangat terkenal sangat barbarnya. Kini sudah tidak ada lagi kesialan yang mengganggunya dan juga seluruh anak culun di sekolah itu. Dan film pun tamat. Tidak disangkanya, orang yang bisa mengalahkan ketua gangster paling barbar bukan dari geng lain, tapi siswa culun yang selalu kena sial. Bagi kalian yang merasa selalu sial, janganlah kalian berkecil hati karena siapa tahu kalian adalah pahlawan yang sesungguhnya seperti si Joko. Jika kalian ingin jadi pahlawan untuk nobar, share video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal, dan kalian akan jadi pahlawan yang sesungguhnya. Kamsha. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.